Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Jihadin, NIM TBD 21010027. Saya dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah, Politeknik Akbara Surakarta. Saya di sini merupakan mahasiswa semester 3 dan saya di sini untuk memenuhi tugas statistik yang diampu langsung oleh Dr. Agus Setio Utomo, SE, MSI, AK, CA, CPA. Oh iya teman-teman, di sini kampus Politeknik Akbara Surakarta memiliki 3 prodi utama. Yang pertama ada D3 Teknologi Bank Darah, yang kedua ada D4 Manajemen Penanggulangan Bencana, dan yang terakhir ada D4 Bisnis Digital. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek langsung ke www.akbara.ac.id atau bisa cek langsung ke IG Akbara Surakarta. Ya teman-teman, kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu tentang populasi dan sampel. Apakah sebelumnya teman-teman ada yang tahu apa itu populasi dan sampel? Nah, jadi populasi dan sampel adalah yang pertama, pengertian tentang populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sedangkan sampel sendiri adalah contoh atau bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, untuk perbedaan antara populasi dan sampel, yang pertama yaitu populasi itu seperti organisme, sedangkan sampel adalah organ. Jadi, sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi dan sampel harus mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Kriteria sampel sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kriteria inklusi dan yang kedua adalah kriteria eksklusi. Nah, untuk kriteria inklusi sendiri adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau akan diteliti. Sedangkan kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian dari sebab-sebab tertentu. Untuk manfaat sampling itu terbagi menjadi 4. Manfaat yang pertama yaitu menghemat biaya penelitian. Manfaat yang kedua yaitu menghemat waktu penelitian. Manfaat yang ketiga dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan manfaat yang keempat adalah memperluas ruang lingkup penelitian. Jenis-jenis teknik sampling sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama teknik probability sampling dan yang kedua teknik non-probability sampling. Teknik probability sampling adalah sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Sedangkan teknik non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditentukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Macam-macam teknik sampling probabilitas. Yang pertama yaitu teknik sampling secara rambang sederhana. Cara pengambilan sampel adalah dengan undian. Yang kedua yaitu teknik sampling secara sistematik, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus yang kesekian dari populasi. Dan yang ketiga adalah teknik sampling secara rambang proporsional. Cara pengambilan sampel dapat dengan cara undian maupun sistematis. Yang keempat yaitu teknik sampling secara rambang bertingkat. Cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampel secara proporsional. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah teknik sampel secara cluster, atau pengambilan sampel pada peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah merupakan kelompok cluster yang ditentukan secara bertahap. Nah, contoh populasi dan sampel. Penelitian dilakukan terhadap siswa SD kelas 3 di Kabupaten Pati. Jumlah sekolah dasar di Kabupaten Pati adalah 10. Lokasi yang
berjauhan antara satu SD dengan SD lain membuat peneliti hanya meneliti sampel yang diambil dari 3 SD di Kabupaten Pati tersebut. Ya, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.